Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ridwan. Saya dari program studi administrasi bisnis semester 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yang mana tugas ini adalah sebagai tugas evaluasi akhir semester. Nah, dengan bertemakan video ini adalah bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila di era sekarang ini. Nah, sebelum saya melanjut ke pembahasan, saya mengajak mari untuk berdiskusi, mari berpikir dengan saya membuat video ini untuk pada para penonton. Nah, sebelum masuk ke bagaimana pembahasan, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu sudah memasuki di mana era digitalisasi atau modernisasi, yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang sudah memasuki ada 4.0 dan juga kita sekarang memasuki era zilenial dan milenial. Nah, untuk hal itu mari kita bahas bareng-bareng bagaimana kita menjaga nilai-nilai Pancasila di era sekarang. Nah, untuk itu ideologi. Nah, ideologi itu adalah berasal dari mana? Istilah ideologi ini berasal dari kata Yunani, yang mana idea berarti bentuk, pola, atau sebuah gagasan, dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filsuf Prancis, yaitu Antoine de Saint-Exupéry pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 untuk merujuk pada ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Nah, literasi menggunakannya dalam konteks menciptakan sebuah ilmiah tentang ide-ide untuk memperbaiki masyarakat sejak saat itu. Nah, penggunaan dari makna istilah ideologi ini telah berkembang secara signifikan. Karl Marx dan Friedrich Engels kemudian mempopulerkan penggunaan istilah ini dalam konteks kritis sebagai sistem keyakinan yang mencerminkan kepentingan ekonomi kelas penguasa dan berfungsi untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Nah, dalam penggunaan modern, ideologi sering diartikan sebagai sistem keyakinan atau gagasan yang membimbing tindakan politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Nah, selanjutnya kita bahas urgensi ketahanan ideologi di era digital ini. Nah, ketahanan ideologi tetap penting di era digital karena digitalisasi telah mengubah cara ideologi disebarkan, diterima, dan dipertahankan. Dalam era di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas, ketahanan ideologi menjadi penting melindungi masyarakat dari propaganda, radikalisasi, dan manipulasi informasi. Beberapa alasan mengapa ketahanan ideologi masih relevan di era digital ini adalah pencegahan. 1. Pencegahan ekstremisme dan radikalisasi. Nah, dengan adanya media sosial dan platform digital lainnya, ideologi ekstrim dapat dengan mudah disebarkan dan mempengaruhi orang-orang, terutama kalangan muda. Oleh karena itu, ketahanan ideologi diperlukan untuk menangkal paham-paham radikal yang dapat merusak stabilitas sosial. Dan yang kedua, perlindungan terhadap propaganda asing. Negara-negara dan kelompok-kelompok asing dapat menggunakan platform digital untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan menyebarkan propaganda yang sesuai dengan kepentingan mereka. Ketahanan ideologi dapat membantu masyarakat membedakan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan yang tidak. Nah, seperti itu.
Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik. Ketahanan ideologi juga penting dalam membentuk pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pluralisme. Dengan pendidikan yang baik dan kesadaran publik yang tinggi tentang ideologi yang mendasari sistem demokrasi masyarakat dapat lebih membantu menahan pengaruh yang merusak. Nah, seperti itu. Yang keempat, perlawanan terhadap disinformasi. Nah, sekarang ini kan era digital. Era digital juga memberikan ruang bagi penyebaran disinformasi dan hoaks. Ketahanan ideologi dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima dan membedakan antara fakta dan opini yang tidak berdasar. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum bekerja sama dalam membangun ketahanan ideologi yang kokoh di era digital. Dengan memperkuat pendidikan, kesadaran publik, dan kontrol terhadap penyebaran konten yang merugikan, seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, siapakah yang harus menjaga ketahanan ideologi di era digital sekarang ini? Secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentu hal ini adalah menjaga ketahanan ideologi di era digital adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ideologi di era digital antara lain: 1. Pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran kunci dalam penyusun kebijakan dan regulasi mendukung keamanan dan ketahanan ideologi di ruang digital. Mereka dapat mengawasi dan mengatur konten yang disebarkan melalui media sosial dan platform online, mencegah penyebaran propaganda ekstremis atau disinformasi yang merugikan. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang merangkap. Pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ideologi yang mendasari masyarakat. Mereka juga harus melatih keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk menghadapi informasi yang diterima di dunia digital. Nah, yang ketiga, industri teknologi. Nah, hal ini perusahaan teknologi dan platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan algoritma dan kebijakan yang mengurangi penyebaran konten yang merugikan dan mempromosikan konten yang sejalan dengan nilai-nilai positif. Mereka juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk memerangi penyebaran propaganda dan disinformasi. Yang keempat, masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil termasuk organisasi non-pemerintah, media independen, dan kelompok advokasi memiliki peran dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat tentang pentingnya ketahanan ideologi
dan dampak negatif dari propaganda ekstremis dan disinformasi. Mereka juga dapat menjadi pengawas dan pelapor terhadap konten yang merugikan di ruang digital. Yang kelima adalah individu atau diri kita sendiri. Nah, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas di era digital. Nah, ini termasuk penggunaan kritis terhadap konten yang ditemui, penolakan terhadap propaganda dan radikalisasi, serta penyebaran informasi yang akurat dan positif. Dari hal 5 di atas itu, tentu dengan kerjasama antara semua pihak, ketahanan ideologi di era digital dapat ditingkatkan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terus, yang terakhir, bagaimana ketahanan ideologi Pancasila di era digitalisasi? Nah, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan era digitalisasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan ideologi Pancasila di era digitalisasi adalah yang ke-1, pendidikan nilai Pancasila. Menyebarkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan informal. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang memasukkan pembelajaran Pancasila serta program-program pendidikan dan sosialisasi di masyarakat. Yang kedua, kampanye online yang positif. Nah, hal ini mendorong kampanye online yang positif dan mendukung nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan. Nah, kampanye semacam ini dapat dilakukan melalui media sosial, blog, dan platform online lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan yang memperkuat identitas nasional yang berakar pada Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, pengawasan konten negatif. Mengawasi dan mengontrol konten negatif yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila seperti propaganda ekstremis atau disinformasi yang bertentangan dengan semangat kebinekaan dan persatuan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat bekerja sama dengan industri teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merugikan. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang keempat, pengembangan konten edukatif. Nah, mengembangkan konten edukatif yang menarik dan mudah diakses tentang nilai-nilai Pancasila, baik dalam bentuk artikel, video, podcast, atau infografis. Konten semacam ini dapat membantu masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara positif. Yang kelima, kolaborasi antara pihak. Nah, mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, masyarakat sipil, dan individu dalam menjaga ketahanan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini dapat meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pendidikan, dan kampanye informasi yang bersifat inklusif dan partisipatif. Nah, dengan upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan dari berbagai pihak, ketahanan ideologi Pancasila dapat dipertahankan dan diperkuat di era sekarang ini, di era digitalisasi ini, sehingga
mampu menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, seperti itu. Nah, pada kesimpulannya bahwa kita sebagai negara Indonesia yang berideologi Pancasila harus bisa mempertahankan, walaupun negara ini pada zaman sekarang ini sudah masa-masanya sudah berubah dari yang dulu seperti apa dan sekarang seperti apa, dan pada akhirnya sekarang kita semua berada di era 4.0. Tentu menjaga nilai-nilai Pancasila ini sangat penting. Nah, dan juga kita harus patut bersyukur bahwa ideologi Pancasila ini sangat baik. Hal ini sudah dipercayai bahwa Bung Karno sendiri mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang sangat cocok bagi Indonesia itu sendiri. Itu saya tutup saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.